Kita hidup di zaman spesialisasi, di mana kita mempercayai fisika untuk mengukur alam semesta, psikologi untuk menganalisis pikiran manusia, dan sosiologi untuk memahami masyarakat. Setiap ilmu ini berdiri tegak, mandiri, dan sangat spesifik. Namun, jika kita bertanya dari manakah semua ilmu ini berasal, jawabannya mengarah pada satu disiplin tertua, filsafat. Dalam tradisi intelektual, filsafat menyandang gelar kehormatan Mater Scientiarum, atau induk pengetahuan. Julukan ini bukan sekadar gelar nostalgia, karena filsafat berfungsi sebagai rahim bagi seluruh cabang ilmu pengetahuan dari lahir hingga dewasa. Filsafat, yang secara harfiah cinta pada kebijaksanaan, adalah titik nol sejarah pemikiran, di mana kemunculannya adalah momen ketika manusia berhenti menerima tahayul atau mitos sebagai penjelasan, dan mulai menuntut kebenaran melalui akal rasional. Tindakan radikal untuk mempertanyakan dan mencari jawaban secara akurat inilah yang menjadi fondasi metodologis awal bagi setiap ilmu yang lahir kemudian. Mari kita intip lebih jauh mengapa filsafat disebut sebagai induk pengetahuan. Kans saluran, secara sederhana, mengapa filsafat disebut induk pengetahuan, adalah karena dalam sejarahnya, semua ilmu yang kini berdiri sendiri, dulunya adalah bagian dari filsafat, di mana hubungannya seperti batang pohon dan cabang-cabangnya, di mana penyelidikan tentang alam semesta dikenal sebagai filsafat alam, seluruh kajian tentang perilaku, moral, dan masyarakat dikenal sebagai filsafat moral, dan seterusnya. Jika demikian, bagaimana ilmu-ilmu ini memisahkan diri? Singkatnya pemisahan, atau dapat disebut pendewasaan intelektual, terjadi ketika sebuah bidang kajian berhasil menemukan objek kajian spesifik dan, yang paling penting adalah, berhasil mengembangkan metodologi yang terukur, sebab demikian ilmu-ilmu dengan kematangannya memisahkan diri. Layaknya sebuah keluarga besar, seorang anak yang telah dewasa akan melanjutkan hidup dengan membangun keluarga baru dan seterusnya. Misal seperti filsafat alam yang membahas tentang hakikat benda dan kosmos, terjadi pemisahan kepada ilmu alam ketika disiplin ini mulai menerapkan prinsip matematika dan eksperimen yang ketat, di mana puncaknya adalah lahirnya fisika. Kemudian filsafat moral yang mengulas tentang hakikat manusia, etika, dan masyarakat, pada lanjutannya bertransformasi pada keilmuan seperti psikologi dan sosiologi ketika mereka mulai mengamati perilaku manusia melalui penelitian empiris yang sistematis. Kans saluran, keberhasilan filsafat sebagai induk pengetahuan terletak pada kemampuannya memberikan alat berpikir universal seperti perangkat logika yang diperlukan oleh setiap ilmu. Bahkan setelah ilmu-ilmu memisahkan diri, filsafat tetap menjadi rujukan untuk pembenaran ilmu, atau dapat dikatakan sebagai asas dan dasar ilmu. Hal ini dapat dilihat pada bagaimana peranan filsafat ilmu menopang ilmu lain melalui tiga pilar, ontologi, apa hakikat yang dikaji, epistemologi, bagaimana mengetahui kebenaran, dan aksiologi, untuk apa ilmu digunakan. Tentu temuan ilmiah, seakurat apapun datanya, tidak akan diakui kebenarannya jika tidak memenuhi unsur-unsur metodologi dan etika filosofis. Namun, harus diakui bahwa, sejauh ini terdapat problem yang cukup serius di negara kita terkait filsafat, yakni ketiadaan ruang bagi lulusan filsafat, sehingga tidak heran dapat dinilai wajar jika ada pandangan yang meminta menghapus jurusan ataupun mata kuliah filsafat di kampus-kampus, karena memang seperti tidak ada ruang baginya. Pertanyaannya adalah apakah karena ketiadaan ruang tersebut filsafat harus dihapus, bukankah filsafat dapat menemukan dan menyediakan ruang itu sendiri? Dan apa atau siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan ruang untuk filsafat ini? Kans saluran, filsafat disebut induk pengetahuan karena sumber historis dan fondasi logis semua ilmu. Filsafat menyediakan logika sebagai alat berpikir universal, dan terus menopang validitasnya. Di era banjir informasi saat ini, filsafat berfungsi untuk mencari makna di balik semua fakta tersebut, membantu untuk mengerti tentang diri dan dunia secara utuh. Di mana filsafat melatih untuk berpikir radikal, melihat segala sesuatu secara multidimensi, dan kritis terhadap setiap fenomena yang berkembang.
Filsafat bukanlah akhir yang menakutkan, ia adalah panggilan untuk tidak puas dengan jawaban dangkal. Proses perjuangan menjawab pertanyaan filosofis yang mendasar, apa itu keadilan? Apa arti hidup? Membuat kita sedikit lebih dekat dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, mari kita jadikan filsafat sebagai kompas moral dan intelektual.